Haji Muhammad Hasyim Asy'ari punya tempat yang istimewa dalam masyarakat dan sejarah kebangsaan Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari yang mendapat gelar Hadratus Syekh, yang artinya Tuan Guru Besar, adalah ulama pejuang yang sesungguhnya. Pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng ini populer sebagai tokoh pembaharu dalam bidang pendidikan, sekaligus perintis organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Dan hingga kini, gagasan-gagasan Kiai Hasyim Asy'ari masih terus hidup dan mewarnai kehidupan berbangsa dan beragama masyarakat Indonesia. Dia kan memadukan ya antara modernisme Muhammad Abduh dengan tradisionalisme wali. Di ajaran wali yang Islam bermanhaj, bertasawuf dan sebagainya sudah akrab dengan sikap-sikap mistik masyarakat Jawa, itu dikembangkan gitu. Sehingga itu tidak ada gap antara ajaran yang beliau ajarkan dengan tradisi yang sudah berkembang di masyarakat. Nah, tapi beliau mengadakan pembaruan sedikit demi sedikit, pelan sekali. Yang sangat menarik pada soal pendidikan adalah bagaimana Kiai Hasyim itu memperkenankan pembaruan-pembaruan yang dilakukan di pesantren Ireng tempat beliau memimpin pesantren. Jadi karena itu pada dasarnya beliau adalah seorang modernizer, ya, yang tokoh yang membawa modernitas. Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah salah satu pionir ya di dalam pergerakan apa yang sekarang kita bahasakan sebagai civil society. Sebab organisasi yang dibangun itu tidak terikat dan tidak tergantung kepada negara, melainkan berdasarkan atau didorong atau hidup oleh partisipasi masyarakat dan anggota-anggotanya. Kiai Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1871 di Pondok Gedang, Jombang, Jawa Timur. Ayahnya Kiai Asy'ari adalah pendiri pesantren Keras. Kakeknya Kiai Usman terkenal sebagai pemimpin pesantren Gedang yang menarik santri-santri dari seluruh Jawa pada akhir abad ke-19. Dalam silsilah keluarga, Kiai Hasyim Asy'ari berasal dari keturunan Raja Brawijaya VI atau Lembu Peteng, ayah Joko Tingkir atau Raja Pajang, yang dikenal sebagai tokoh yang berhasil mengislamkan daerah Pasuruan dan sekitarnya. Dia nyantri di berbagai pesantren-pesantren besar dan tentunya dikenal sebagai santri yang pintar, yang luar biasa. Bahkan dalam riwayat hidup yang saya baca itu, umur 13 tahun di pesantren di mana dia belajar kepada seorang kiai itu, dia sudah bisa mengajar kepada santri lain. Setelah berusia 14 tahun, Kiai Hasyim berkelana dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Ia mengawali menjadi santri di pesantren Wonokoyo Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, pesantren Trenggile Semarang, dan pesantren Siwalan Panji Sidoarjo yang dipimpin Kiai Yakub. Saat berusia 21 tahun, Kiai Hasyim menunaikan ibadah haji dan bermukim di Makkah memperdalam ilmunya. Di Mekah itu selama 8 tahun dia menyelesaikan program master doktornya, bahkan biasanya juga sudah sekalian mulai belajar mengajar. Waktu beliau di sana itu kan ada 2 guru besar utama setahu saya, banyak sebetulnya tapi saya sebutkan dalam buku ini. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tarmizi. Selama ini yang sering-sering disebut mempengaruhi beliau adalah Syekh Khotib Adangi, itu yang guru beliau di Mekah. Kemudian juga Kiai Nawawi Banten, itu sangat berpengaruh pada pikiran-pikiran dia. Dan sebenarnya beliau mendapatkan ide pembaruan itu sebenarnya kan masuk dari Syekh Khotib ini. Maka sebenarnya antara gagasan modernisme yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan NU sebenarnya pada awalnya ketemu gitu. Pulang ke Indonesia tahun 1899, Kiai Hasyim Asy'ari mengajar sebentar di pesantren Gedang sebelum mendirikan pesantren di Tebu Ireng. Dari Gedang, Kiai Hasyim membawa 28 orang santri untuk membantunya mendirikan pondok di Tebu Ireng.
Pada waktu itu, Tebu Ireng dikenal daerah rawan perbuatan mungkar dan sarangnya penjahat. Meski mendapat banyak tantangan, Kiai Hasim pantang menyerah mewujudkan cita-citanya mendirikan pesantren. Pada zaman itu sulit sekali mendirikan pesantren. Oleh tantangannya luas sekali, tuntutan dari masyarakat dan reaksi dari penjajah Belanda. Tapi dan itulah kehebatan kalau dulu seorang pemimpin, apalagi pemimpin pesantren, itu secara selektif alami itu mesti sudah bisa diandalkan. 15 tahun pertama pesantren Tebu Ireng itu dengan murid 10 orang. Dia di surau yang berdinding bambu, tidurnya di tengah tangga itu. Karena kalau di pinggir mesti kena tombak dari luar. Wow. Jadi kelihatan tuh bahwa dia punya keberanian luar biasa. Sebagai seorang pemimpin pesantren, Kiai Hasim memusatkan perhatiannya untuk mendidik sejumlah kecil mahasiswa yang terpilih sampai sempurna betul. Karena ketekunan dan ketulusan Kiai Hasim dalam mengajar, murid-muridnya tumbuh menjadi santri yang baik dan pandai. Dan meskipun pada awalnya menentang, kemudian masyarakat di daerah Tebu Ireng mulai berdatangan minta dibimbing mempelajari agama Islam. Sejak tahun 1900, Kiai Hasim Asy'ari menjadikan pesantren Tebu Ireng sebagai pusat pembaruan bagi pengajaran Islam tradisional. Dengan mengembangkan sistem musyawarah seperti diskusi kelas, suasana kreatif para santri muncul. Pada tahun 1916, Madrasah Tebu Ireng sudah memasukkan pelajaran umum seperti bahasa Melayu, matematika, dan ilmu bumi. Dan Kiai Hasim Asy'ari menjadi masyhur ketika murid-murid angkatan pertamanya berhasil mengembangkan pesantren di berbagai daerah menjadi pesantren besar dengan ribuan santri. Beliau menanamkan pendidikan di Tebu Ireng ini dengan dua sisi. Satu ta'abbud, ibadah, disiplin, kemudian karakter. Nah, ini ditekankan pertama, yang kedua soal ta'alum, pintar, pandai, cerdas, dan sebagainya. Perkembangan politik yang tidak menguntungkan kalangan Islam tradisional mendorong Kiai Hasim Asy'ari melancarkan kritik-kritik yang keras kepada kaum Islam modern. Pada tanggal 31 Januari tahun 1926, bersama dengan tokoh-tokoh Islam tradisional, Kiai Hasim mendirikan Organisasi Kebangkitan Ulama atau Nahdlatul Ulama. Pengaruh Kiai Hasim Asy'ari yang besar menyebabkan dukungan para kiai dan pengikut-pengikutnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga besar. Sejak pembentukannya, Nahdlatul Ulama menjadi penghadang penyebaran pikiran-pikiran Islam modern ke desa-desa di Jawa. Sebenarnya NU yang berdiri tanggal 31 Januari tahun 1926 itu sebenarnya didahului dengan sudah tersedianya banyak cabang-cabang NU di beberapa daerah. Nah, persiapan itu dilakukan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Bisri Samsuri. Nah, tetapi yang terpilih pada muktamar pertama sebagai Rois Akbar adalah Kiai Haji Hasim Asy'ari. Jadi NU tidak mungkin dipisahkan dengan Kiai Hasim Asy'ari. Pengaruh Kiai Hasim Asy'ari yang sangat kuat dalam lingkungan Islam tradisional di pedesaan menjamin kelangsungan peranan Islam dalam pergerakan kebangsaan secara menyeluruh. Pada zaman Belanda, Kiai Hasim Asy'ari pernah mengeluarkan fatwa yang melarang orang Islam berangkat naik haji menggunakan kapal milik Belanda. Pada zaman Jepang, meski pernah ditahan karena menolak hormat pada Kaisar Jepang, pada tahun 1944, Kiai Hasim ditunjuk menjadi Kepala Kantor Urusan Agama wilayah Jawa dan Madura. Pada tahun 45, pada waktu itu pemerintah itu baru terbentuk beberapa bulan, belum merupakan suatu struktur yang sempurna ke daerah-daerah. Tentara pun baru mulai ya. Nah, dalam keadaan seperti itu,
para pimpinan TNI menemui beliau dan mohon supaya beliau memberikan fatwa supaya umat Islam Indonesia khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu membantu perjuangan TNI. Maka beliau memfatwakan bahwa bagi umat Islam Indonesia wajib hukumnya untuk membantu Tentara Nasional Indonesia dalam perjuangan melawan Belanda. Dan kalau mereka meninggal, maka mereka akan dianggap mati syahid. Setelah itu maka perjuangan rakyat semesta dalam mendukung tentara untuk merebut kemerdekaan kelihatan makin kuat dan makin menyebar. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana beliau membela negara menggunakan agama, tapi tidak melawan negara menggunakan agama. Padahal tahun 46 negara kita kan negara Pancasila. Dengan Undang-Undang Dasar 45 dibela dengan pendekatan syariah. Dalam waktu sekejap, pondok-pondok pesantren berubah menjadi markas Hizbullah dan Sabilillah. Dengan bersenjata bambu runcing yang disubuk kiai, para santri turun ke medan perang. Pada awal kemerdekaan, Kiai Hasim yang menjadi pimpinan Majelis Islam ala Indonesia punya peran yang menentukan bagi keberlangsungan Republik. Dan ketika para pemimpin Islam tradisional dan modern bersama-sama mendirikan Partai Politik Masyumi pada tahun 1946, Kiai Hasim terpilih sebagai Rois Am. Kiai Hasim Asy'ari telah berhasil menjadikan pesantren Tebu Ireng sebagai kiblatnya pesantren, yang berarti sistem dan metode yang digunakan diterima sebagai model pesantren lain. Sejak berdiri, Tebu Ireng menjadi pusat gerakan Islam tradisional yang mayoritas berada di daerah pedesaan. Dan melalui hubungan kekerabatan, Kiai Hasim yang menikah 7 kali, dikenal sebagai ahli hadis terkemuka, berhasil mengembangkan jaringan pesantren di seluruh Jawa. Ya, dia sangat konsul pendidikan, itu terbukti dari semua anak-anaknya kan dididik dengan baik, santri-santrinya dididik dengan baik. Ya, dia sih wibawanya sangat besar. Sampai hari ini ulama terkemuka itu kan muridnya semua. Setelah bekerja keras sepanjang hidup untuk kejayaan umat, Kiai Hasim Asy'ari menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 25 Juli tahun 1947. Duka menyelimuti bangsa Indonesia melepas kepergian Kiai Hasim yang dikenal sebagai pribadi yang giat bekerja, disiplin, rendah hati, dan sederhana menghadap pada penciptanya. Karya-karya dan keteladanan hidup Kiai Hasim telah menempatkan putra Jombang ini sebagai ulama panutan. Beliau itu lebih banyak memberikan, di samping ilmunya, aktivitasnya di pondok ini, juga beliau memberikan keteladanan yang bagus. Yang perlu diteladani adalah ketegasan mengambil keputusan, kejernihan beliau di dalam masalah-masalah agama, dan mengkaitkan secara selamat dengan masalah negara. Sepeninggal Kiai Hasim Asy'ari, Pondok Pesantren Tebu Ireng tetap mempertahankan keberadaannya sebagai lembaga pendidikan yang mandiri. Kini, sekitar 3.000 anak mengenyam pendidikan di Tebu Ireng dari tingkat menengah pertama, menengah umum, hingga perguruan tinggi. Dengan mempertahankan pengajaran ilmu-ilmu agama dan memperbanyak pelajaran ilmu-ilmu umum, Pondok Pesantren Tebu Ireng bisa bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan lain. Selama lebih dari 1 abad, Tebu Ireng telah berperan besar dalam menghasilkan kader-kader bangsa yang beriman, terdidik, dan punya jiwa nasionalistik. Kiai Hasim itu punya satu obsesi, yaitu menciptakan kader santri yang hamilul Quran, lafzan wa maknan wa amalan, itu istilahnya.
Kiai Hasyim Asy'ari juga telah memberikan isi dan roh perjuangan pada gerakan Nahdlatul Ulama. Dalam Undang-Undang Dasar Jamiah Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim memaparkan konsepsinya yang mendalam pada gerakan ini. Perlunya ulama bersatu, saling mengenal, rukun bersatu, saling mengasihi, dan kewajiban bertaklid pada salah satu mazhab adalah buah pikirannya yang terus hidup. Dan kini, Nahdlatul Ulama telah tumbuh dan berkembang menjadi organisasi masyarakat terbesar yang mandiri dan disegani. Fikih beliau adalah fikih yang kita kenal sebagai, atau aliran yang kita kenal dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini betul-betul merata di kalangan rakyat, sehingga pemikiran-pemikiran beliau ini sampai sekarang pun masih diikuti. Paling tidak bahwa semangat tentang Islamisme, nasionalisme, moderasi, toleransi, dan hubungan internasional ini adalah sesuatu yang tidak akan mati. Kiai Hasyim Asy'ari adalah bapak kaum santri, sekaligus nasionalis sejati yang kiprahnya mewarnai kehidupan bangsa ini. Kiai Hasyim menjadi simbol perjuangan, ketulusan, dan kesederhanaan seorang guru besar. Ia telah memberikan teladan bagaimana seharusnya orang memberikan makna pada kehidupannya.